Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polhukam ad interim Syafri Samsudin merespons langkah sejumlah perwira TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ferry Irwandi. Syafri mengaku mengetahui adanya kunjungan itu, namun ia menegaskan kewenangan terkait hal tersebut berada di tangan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ya, itu operasional, silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berkaitan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya. Oke? Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata pendelegasian wewenang. Soal ancaman pidana, Ferry bilang ia siap menghadapi segala proses hukum. Perihal dirinya yang tak bisa dihubungi pihak TNI, Ferry merasa aneh karena nomornya hingga kini masih bisa diakses pihak wartawan. Saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Menanggapi temuan dugaan tindak pidana TNI terhadap Ferry Irwandi, aktivis HAM Usman Hamid menyebut tindakan TNI sudah di luar tugas pokoknya sebagai penjaga keamanan negara. Mengenai ancaman siber yang diselidiki TNI, seharusnya menurut Usman adalah ancaman terhadap pertahanan. Sehingga ia menilai tindakan TNI melaporkan Ferry adalah bentuk ancaman kebebasan berekspresi. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Pandangan berbeda dilontarkan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto. Ponto mengecam keras pernyataan Ferry Irwandi di beberapa kesempatan, terutama soal darurat militer yang menurutnya mengandung fitnah terhadap TNI. Untuk menyatakan pendapat itu adalah hak segala bangsa, hak segala orang. Ya. Namun pertanyaannya pendapat yang bagaimana yang boleh disampaikan. Kalau pendapat ini dapat mengakibatkan bercerai-berainya bangsa ini, apakah iya boleh? Yang pertama. Kalau pendapat itu mengandung fitnah, apakah itu boleh? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, TNI sekarang ini yang dia sampaikan itu karena merasa difitnah. Dengan apa? Ini saya baca. Karena kebetulan saya juga mencatat beberapa pernyataan dari Ferry ini. Tanggal 5 September, Instagram, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih atas kerjasama. Baik. Pertanyaan saya, apakah ada kerja darurat militer? Oke. Senin lalu, Mabes TNI melaporkan temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project sekaligus influencer Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya. Komandan Satsiber TNI bilang sudah berupaya untuk menghubungi Ferry, namun tak bisa terhubung. Tim Liputan, Kompas TV.